Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penerapan fluida statis dan fluida dinamis di bidang kefarmasian. Perkenalkan, nama saya Megayu Anissa dengan NIM 21416248201068 dari kelas VM21C dengan dosen pengampu Wenitri Sasmi, MPD. Fluida merupakan bentuk zat di mana zat tersebut dapat mengalir. Fluida secara jenisnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu fluida cair dan gas. Membahas tentang fluida, yang dibedakan berdasarkan sifatnya yaitu ada dua. Yang pertama ada fluida statis, di mana objek fluida adalah sesuatu yang diam. Yang kedua fluida dinamis, yang merupakan fluida bergerak alias objek fluidanya bergerak ke suatu arah dan tujuan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam. Fluida dalam keadaan bergerak tetapi tak ada perbedaan kecepatan antara partikel fluida tersebut, atau bisa dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Sifat-sifat fluida statis yaitu yang pertama ada massa, yang kedua ada jenis tegangan permukaan, yang ketiga ada kapilaritas, yang keempat ada viskositas, yang kelima ada tekanan. Jenis-jenis fluida statis yaitu yang pertama ada tekanan hidrostatis, merupakan tekanan yang terjadi karena terdapat berat fluida yang tidak bergerak. Yang kedua ada tekanan mutlak, yaitu hasil dari penjumlahan antara tekanan luar dengan tekanan hidrostatis atau sering disebut dengan tekanan total. Hukum pada fluida statis yaitu yang pertama ada hukum Pascal. Hukum Pascal adalah hukum yang terdapat pada ilmu fisika. Hukum ini memiliki kaitan dengan zat cair atau fluida, serta gaya yang ada pada zat cair tersebut. Rumusnya F1 per F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yang kedua ada hukum Archimedes. Hukum Archimedes merupakan gaya tekan atau gaya apung suatu benda dalam zat cair. Rumusnya Fa PF VBF kali G. Contoh fluida yang diam secara sederhana adalah air di bak yang tidak dikenai gaya oleh gaya apapun seperti gaya angin, panas, dan lain-lain, yang mengakibatkan air tersebut bergerak. Contoh fluida statis yang tidak sederhana adalah air sungai yang memiliki kecepatan seragam pada tiap partikel di berbagai lapisan dari permukaan sampai dasar sungai. Yang kedua, saya akan membahas fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida bisa berupa zat cair atau gas yang bergerak memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, atau tidak mengalami putaran. Sifat-sifat fluida dinamis yaitu yang pertama tidak compressible, artinya ialah tidak termanfaatkan atau volume dan massa jenisnya tidak mengalami perubahan ketika diberi tekanan saat mengalir. Yang kedua ada steady, artinya ia tunak atau pada suatu titik kelajuan aliran fluida konstan. Yang ketiga tidak kental, pada saat mengalir tidak mengalami gaya gesek. Yang keempat ada aliran garis lurus. Fluida mengalir pada garis lurus yang memiliki ujung dan pangkal jelas. Jenis aliran fluida dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada aliran laminer, yaitu aliran di mana paket fluida meluncur bersama dengan paket fluida di sebelahnya. Tiap jalur paket fluida tidak berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran laminer ialah aliran ideal dan terjadi pada aliran fluida pada kecepatan rendah. Yang kedua, aliran turbulen adalah aliran di mana paket fluida tidak meluncurkan bersama dengan paket fluida di sebelahnya. Tiap jalur paket fluida bisa berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran turbulen ditandai dengan pusaran-pusaran air dan terjadi andai kecepatan alirannya tinggi. Macam-macam rumus fluida dinamis. Yang pertama itu ada debit, terus yang kedua persamaan kontinuitas, yang ketiga ada hukum Bernoulli,
Yang keempat ada tangki bocor mendatar. Yang ketiga ada penerapan dalam bidang farmasi. Mekanik fluida disiplin, ilmu yang merupakan bagian dari bidang mekanika, terapan yang mengkaji perilaku dari zat-zat cair dan gas dalam keadaan diam ataupun bergerak. Nah, contohnya dari fluida statis dan dinamis dalam bidang farmasi itu yang pertama aliran darah di pembuluh darah kapiler, filling sediaan cair ke dalam kemasan, pengadukan cairan atau pelarut dalam mixer, aliran cairan steril dalam selang infus dan jarum suntik, aliran udara di ruang produksi farmasi, pergerakan media pada uji disolusi aliran udara pada FBD, dan tekanan uap, autoklave, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.